Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa ahsamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Dan saya hormati, saya muliakan para senior, para alumni Purna Bakti apapun sebutannya. Sehat selalu, ada Muhtarom, Pak Haji Firdan, Pak Karnain, dan Pak Rofin. Ini pensiun tapi tetap sehat. Kalau rumah, karena waktu jadi pengawas pekerjaannya jalan-jalan. Satu madrasah ke madrasah yang baik. Lihat gurunya banyak muda-muda. Jadi waktu itu menginspirasi sampai sekarang menjadi awet muda. Kita doakan semoga tetap sehat, manfaat, barokah. Amin ya rabbal alamin. Hormati para pengawas, ada Bu Siti Nur Hayati, ini senior saya juga dulu, kakak kelas saya di IAIN Purwokerto. Ya, Pak Kepala Pengawas yang juga Ketua Panitia Pengawas. Yang saya hormati Pak Darwinto, namanya sering lupa. Wajahnya selalu teringat, tapi namanya kadang lupa. Mending wajahnya selalu lupa, orangnya teringat, teringat tetapi lupa. Baiknya dua-duanya. Kepala KUA Kecamatan Majenang, Mas Syarif, yang rumahnya tetangga kampung ini paling dekat ya. Kepala Madrasah Hidayah, Rototul Atfal, para dewan guru, dan juga ada dewan guru yang merangkap para youtuber. Ya, saya terima kasih. Saya datang di sini nanti malam sudah mendungi melalui YouTube ya. Hari ini saya berbahagia sekali, berterima kasih dapat dipertemukan setelah 2 tahun kita merasa sedih apa senang. Kita off ya dari percaturan wajah langsung. Wajah kita sering kita tampilkan tetapi tidak langsung, tetapi di YouTube, di apa lagi, Zoom ya, dan seterusnya. Tapi insya Allah kita hari ini kembali setelah kemarin memulai banyak kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan sampai Idul Fitri juga meriah. Insya Allah tidak mengurangi semangat kita, ya para guru-guru kita. Sebab pakaran wonten mawon sing tesih kepengen COVID jalan mawon. Jadi lebih senang orang mari irit. Apalagi guru-guru kita ngajarnya mudah. Jam 7 harus di madrasah, tapi cukup dari rumah ajarnya. Semuanya pengalaman. Cukup di WA kasih tugas, perintah tulis halaman 1 sampai 4. Yang lain disambung masak, ngomong anak, terutama anak mertua ini. Di rumah. Maka pandemi ini ada banyak dampak. Selain dampak mungkin perceraian, angka perceraian jelasnya meningkat pasca pandemi. Perceraian meningkat, jadi angka perceraian kita ini, angka pernikahannya Pak meningkat nggak ini pandemi? Menurun.
angka pernikahan menurun, angka perceraian meningkat, angka anak lahir meningkat. 2 tahun pandemi luar biasa. Jadi kita punya tantangan ya Pak Kepala KUA, perceraian kita kurang lebih 1 tahun 7.000. 1 tahun. Angka perceraian pernikahan kita 16.000 sampai 17.000. Berapa persen itu Pak Novem? Angka perceraiannya. Bapaknya ini nggak kerja katanya WFH, mau kerja WFH alasannya, sehingga ibunya juga tetap tutup beli lombok, literasi, tetapi semuanya WFH. Bapak Ibu sekalian saya hormati, tentu bagi kita ini adalah kebahagiaan bersama. Kebahagiaan dalam rangka kita setelah pandemi insya Allah usai, nama haji kita akan diberangkatkan. Untuk restunya nanti kurang lebih tanggal 20, 21, 22 lah bulan Juni ini. Jadi gelombang kedua. Insya Allah awal jamaah kita akan kita berangkatkan, termasuk calon haji Mas Imam Wahyudi. Mohon izin sekaligus saya rapel hari nengok sampean. Kelas temen Ikuyon. Ini juga calon jemaah haji yang lain yang jumlahnya 409. Dari seharusnya ini berangkatan tahun musim 2020 960 dikurangi yang para umur di atas 65 tahun, dikurangi karena keterbatasan kuota, termasuk korban apa Pak Darminto, bukan korban ya, nasib belum dipanggil, yang harusnya berangkat Pak pengawas belum berangkat. Insya Allah semua ada hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Haji itu panggilan, tetapi ada yang panggil beringsung saja ada Pak karena beringsung dipanggili ada saja. Maksudnya nggak daftar, karena daftar sekarang itu berangkatnya 30 tahun yang akan datang. Ada orang yang bisa beli rumah harga 200 juta, beli mobil harga 150 juta, beli motor semua anaknya bisa dibelikan, tapi daftar haji 25 juta belum bisa. Jadi rukun Islam hajinya diganti, yang kelima bukannya pergi haji, tetapi beli rumah kira-kira, beli sawah kira-kira. Kemudian kita juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Kebahagiaan kedua saya hari ini tentu bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian di Majenang. Majenang ini merupakan sumbernya Kabupaten Cilacap, itu di Majenang. Majenang Raya kira-kira begitu. Ada Majenang, ada Cimanggu, ada Karangkucung, Parangja dan Dailuhur. Disini disebut sebagai Majenang Raya. Majenang yang selalu bergerak maju, tidak pernah ketinggalan. Termasuk kalau lomba-lomba ini, dulu itu ada namanya Aksioma ya Pak Karnan, Kecamatan Boten. Ini yang menang ini kalau tidak kesugihan Kroya yang Majenang. Seringnya Majenang. Kita tidak tahu apa memang asli guru-guru apa bon-bonan orang itu. Asli ya, tapi yang jelas pemenang. Asli Pak Kanan belani ini. Asli guru-guru kita ya, alhamdulillah. Kalau toh ngebon Pak Imam juga nggak tahu. Toh ngebon Pak Imam juga nggak tahu. Tapi asli karena pakai shot, karena berarti memang jelas-jelas benar dengan paling sepak bola juga saya yang muda-muda. Di sini saya lihat nggak ada orang-orang semuda yang kemarin sepak bola. Katanya, Pak, katanya guru, ya Pak. Tapi kok masih muda, anaknya guru. Oh iya, anaknya guru. Jawabannya guru, tapi setelah kok masih muda sekali, anaknya guru. Ya wes, apa-apa keluarga besar ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang ketiga tentu silaturahim ini mengandung arti yang sangat besar
Dan tadi sudah diuraikan oleh dua penceramah kita, oleh Pak Pengawas Darwinto sudah ulas tentang penyakit kudis sama salepnya kan gitu ya. Bahwa kudisnya enggak, bahwa salepnya apa enggak? Ya salepnya ya Pak Pengawas ini jadi salep yang ngobatin kan gitu ya. Kita juga tadi uraikan tentang arti silaturahim oleh Pak Kepala KUA. Saya sudah nggak kebagian, karena nggak kebagian saya kira nggak usah pakai lama. Nanti malam juga ada resepsi dalam rangka Hardiknas. Ini saya undang rencana hadir, maka tidak pakai lama saya bincang di hadapan Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya memberi apresiasi yang sangat luar biasa, khususnya Madinah ini, yang terus ingin mencoba membangun kehidupan yang harmonis, kehidupan yang rukun, kehidupan yang sejuk, tetapi tetap dinamis. Karena moderasi beragama itu, hanya ini, terima kasih. Dan moderasi berarti bagian si paling angel, hasilnya juga paling angel. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kunci dari moderasi beragama atau tujuan dari moderasi beragama adalah membangun kehidupan masyarakat kita yang rukun, harmonis, dan sejuk. Dan yang kedua, kenapa kita ingin hidup rukun, harmonis, dan sejuk? Karena kita dapat menjalankan tugas kita, dapat membangun negeri ini, dapat membangun masyarakat ini. Kalau tidak harmonis, tidak rukun, sakit boten sakit. Ada nyanyian dulu yang dikumandangkan oleh Nasidaria, ada yang membangun tapi perdamaian gitu lagunya kan. Ada yang masih ingat? Mas Imam bisa nyanyi itu. Saya kasih hadiah Mas. Ada yang membangun, kemudian ada yang merobohkan. Gimana kira-kira gimana? Tuh, buku yang moderatornya gimana? Hah? Berdamaian, berdamaian, banyak yang cinta damai, terang semakin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin ramai. Bingung untuk memikirkan. Perdamaian. Ada yang satu sisi membangun, tetapi satu sisi merobohkan. Ini pantasnya dari artis ya. Salah jalan dari guru. Salah jalan menuju jalan yang benar. Bapak Ibu sekalian, jadi kita ini ingin perdamaian karena perdamaian itulah yang akan menjadikan kita tidak hanya membangun, tetapi menjadikan kita semakin maju dan berkembang. Kuncinya adalah rukun, damai, saling menguatkan satu dengan yang lain. Apalagi negeri kita Indonesia, negeri yang sangat beragam. Kalau negeri kita satu madrasah saja ini sangat beragam. Apanya? Karakternya, watak. Ada yang pendiam begitu, kalau tidak ditanya tidak mau berbicara. Pak Kepala Kemenak datang, nggak ditanya sama sekali. Katanya itu guru, iya Pak. Mana guru baru? Enggak, sudah lama. Seperti baru ya? Bukan, memang wataknya begitu Pak. Pendiam. Oh ya sudah. Kalau sudah watak itu sudah tidak bisa, susah untuk dijawab untuk selanjutnya. Ada juga yang saya tanya grafiak sekali, saking grafiaknya saja overload ada. Namun Pak Imam sampai mau jatuh itu karena overloadnya, macam-macam. Ada yang juga pemarah, ada yang juga
suka tersenyum. Ini kehidupan kita itu satu keluarga di madrasah saja berbeda. Maka dalam kehidupan ini pemerintah punya program moderasi beragama mengingat Bapak Ibu sekalian bahwa kehidupan kita di masa yang akan datang ini tantangannya sangat kompleks, tantangannya sangat berat sekali. Kenapa? Karena di masa yang akan datang anak-anak kita itu akan menjadi dirinya di saatnya dengan ilmu, pengetahuan, pengalaman yang didapatkan sekarang ini dari Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu Pak Kirtan, Pak Karnen, Pak Rohim, saya dan Bapak Ibu sekalian diajari oleh para guru. Dan tidak pernah bertemu dengan siapapun kecuali gurunya yang ngajarkan. Ketemunya dengan Pak Guru, kita diajari oleh gurunya, tidak bisa tanya kepada gurunya. Ngaji juga kepada kiai di kampungnya, di musolanya, di masjidnya, atau di pesantrennya. Dan tidak bisa tanya kepada mereka. Meskipun ya ini kok habis ngatem, oh langsung kita jawab marem rasanya. Oh iya, betul, saya salah. Sehingga menjadi diri kita yang insya Allah orangnya moderat. Moderasi beragama itu beragama dengan cara moderat. Tapi kita tidak tahu apakah sekarang anak-anak kita di sekolah kita begitu. Apakah guru betul-betul orang yang satu-satunya di buku dan diteladani? Karena faktanya ada seorang anak yang ditanya saat dia bisa menceritakan pengalaman masa lalu tentang sejarah revolusi, sejarah peradaban, ditanya, jenengan ini bisa begitu diajari sama gurunya? Tidak. Dari mana kamu tahu? Saya tahu karena saya sering belajar melalui itu. Sering belajar melalui, bukan ditanya sebab tahunya dari gurunya, tetapi dia tahu banyak hal itu dari media sosial. Dulu tidak ada. Ditanya lagi, yang ngajari sinten? Yang ngajari para ustadz. Di mana ustadz? Itu ustadz yang sering ceramah pagi hari dia tonton lewat media-media sosial. Lalu gurunya ditempatkan di mana kalau begitu? Apakah guru sekarang sudah tidak dipakai? Bukannya tidak dipakai, tetapi pengalaman lewat media sosial, teknologi informasi itu lebih lengkap. Mau tanya apa saja kepada simbah kita, namanya simbah Google. Pak Kirtan ngerti simbah Google, betul? Bisa menjawabnya dan langsung. Ini luar biasa. Bahkan ada seorang ibu yang belajar memasak itu tidak dari ibundanya. Wong kampung Arbada kepengen gawe rendang, kira-kira begitu. Priwe carane gawe rendang, takon naring bae gawe rendang kepripun lah rendang, tau mangan rendang ya ora mbok kepriwe carane mbiyen. Akhirnya tutorial juga di Google. Jadi bikin masakan yang paling enak sedunia itu bisa cari ilmunya di Google. Dan itu sekarang. Yang dulu waktu muda kita tidak pernah membayangkan akan ada hidup sekarang ini, hidup di dua dunia. Dunia nyata dan dunia gaib. Dunia maya itu dunia gaib. Karena kita itu kadang-kadang seperti hidup di dunia sesungguhnya, kadang-kadang seperti hidup di dunia yang tidak kelihatan. Ya gambaran akhirat kita mungkin ada seperti begitu. Di dunia akhirat, di dunia gaib, lah bagaimana enggak gaib? Orang ngomong itu nggak tahu orangnya seperti apa, ini bisa bincang-bincang. Tulisan tiba-tiba datang, kita baca di sini,
nggak ada kabelnya, nggak ada apa, tiba-tiba muncul tulisan. Itu kalau tidak dunia gaib yang mengarahkan, lalu dunia apa? Maka SAG dulu nggak banyak dipakai, sekarang sarjana alam gaib banyak dipakai. Ternyata sudah mendapatkan dunia yang sesungguhnya. Bahkan kehidupan kita itu lebih banyak melalui dunia ini daripada dunia nyata. Suami, istri, anak-anak 3 orang duduk di rumah meja makan berlima, 1 senyum-senyum sendiri, 1 ketawa-ketawa sendiri, 1 sedang menyentak-nyentak orang, dan 1 sedang menangis. Dalam satu majelis, gitu ya, satu majelis itu mereka bukannya berkomunikasi antar keluarga, malah berkomunikasi dengan dunia lain. Orang melihatnya itu seperti orang gila semua, kira-kira begitu. Ini orang keluarga gila. Duduk berlima kok yang 1 senyum sendiri, yang 1 ketawa ngakak, yang 1 bentak-bentak, yang 1 menangis. Ini gambaran sebuah kehidupan yang banyak kita lakukan, dan justru kita itu lebih banyak hidup di dunia. Bahkan ada seorang, saya pernah datang ke sebuah madrasah. Saya jam 7 sengaja datang madrasah. Siapa ada yang terlambat? Ini caranya supaya ngilangi kudis, Pak Pengawas. Ternyata betul ada ibu dengan kopoknya ibu kalau ketinggalan Pak Karlen, sudah tahu caranya belum supaya tidak ketahuan ketinggalan. Biasanya bawa tas, kan? Tapi karena tahu ketinggalan, tasnya dimasukkan di motor itu kan ada ininya, seolah-olah dia tidak bawa tas, bagasi langsung masuk saja. Ya kan sudah masuk lama, tapi kan saya perhatikan ini ketinggalan. Saya panggil, guru, Pak, terus dulu dengan suasana pucat ledek harus diselesaikan, jadi kan punya kopi subuhnya, kira-kira betul, sudah punya teh. Tanya kenapa ketinggalan, jawabnya sekarang saya ketinggalan bukan apa-apa, tapi sudah mau sampai di madrasah ini saya ingat HP saya, dan saya itu harus ambil dulu HP saya pulang. Lebih baik ngambil ketinggalan HP-nya daripada dia tidak ketinggalan di madrasah. Kenapa? Ditinggal aja apa-apa kan? Boten, Pak. Itu pelajaran anak-anak di sini. Alasannya pinter. Seluruh pelajaran anak-anak sekarang HP saya. Saya nggak bisa ngajar kalau tidak pakai HP. Jawabnya pinter-pinter. Saya ternyata takut HP-nya ketinggalan, nanti ditemukan oleh suaminya, dilihatnya suami, rahasianya kebuka, kan gitu ya. Jadi akhirnya diambil cepetan, tapi bukan guru di majelis, dipastikan bukan guru di majelis, ibu guru di tempat yang lain di luar majelis. Ini ternyata betapa pentingnya namanya HP ini sekarang. Bahkan lebih baik tidur dengan HP, makan pegang HP, apa yang tidak dibawa saat itu. Karena betapa sekarang kehidupan kita tidak bisa ditinggalkan dengan yang namanya teknologi. Tentu ini sangat berarti dan sangat penting untuk kehidupan kita, bahkan semuanya saatnya nanti ya dengan HP tadi, dengan digital. Saya besok mau ke Jakarta hari Rabu, semua oleh staf saya di kantor sudah selesai dengan ini. Pesen tiket sudah, apa namanya, keretanya, nanti dijemput pakai Grab sudah, jamnya sudah ditentukan, dan nomor berangkat keretanya, nanti nginepnya di mana sudah selesai, kamar berapa, saatnya perjalanan juga sudah selesai, makannya saja sudah pakai GoFood. Sudah selesai semua tanpa harus kemana-mana. Ini kehidupan sekarang. Bahkan di tempat yang lain sekarang Pak Kirtan, jadi kalau Pak Kirtan nanti tidak punya dapur, ada yang namanya, kalau di gunung nggak tahu ini, Pak Kirtan dalamnya di gunung itu
Ada rumah sekarang tanpa dapur, karena semuanya bisa disekat dengan ngapain masak bundanya, masakan anak orang kan gitu ya. Sudah pagi hari dengan GoFood datang online, makan pagi sudah datang, ibunya belum datang, anak-anaknya sudah disiapin makanan ini di mejanya, sore hari sudah selesai sudah. Termasuk sekarang besok rumah tanpa dapur sekaligus tanpa tempat cucian dan mesin cuci. Karena sekarang laundry online sudah ada di mana? Mani ibunya ya balik sekolah kesel bagi guru gosoknya orang kober umpamanya gosok ya ingin tulis baik arti lupa dipakai saja orang tambah wangi, malah kalau tambah wangi dan harum. Nanti saatnya kehidupan kita itu akan begitu semuanya, termasuk di dunia pendidikan kita. Sekarang semuanya raportnya digital, komunikasi kita, pendaftaran sertifikasi guru digital. Sekarang daftar haji, Pak Hirtan, tidak perlu ke kantor Kementerian Agama, buka Haji Pintar. Dari Wanerja dibuka, klik, bisa daftar Haji Pintar. Sekarang saya tadi sedang di sini duduk, ini sedang bekerja, tanda tangan. Karena sekarang pakai kita tanda tangan elektronik, TTI. Dan tadi pakai HP itu bukan sedang main-main lihat game, tapi bekerja sedang tanda tangan banyak surat. Klik, saya lihat draftnya betul. Kalau tidak betul saya koreksi, saya kembalikan. Tapi kalau betul saya tanda tangan, sudah tercetak di kantor Kementerian Agama. Dan itu sudah dikirimkan lagi kepada yang bersangkutan by digital. Sekarang luar biasa kehidupan kita. Maka mari kita syukuri. Tetapi tantangan kita yang terakhir nih Bapak Ibu sekalian, tentu semakin berat dari dampak negatif yang kita timbulkan tadi. Guru saatnya Pak Kepala Madrasah nggak punya guru nggak apa-apa. Jangan-jangan begitu. Wis bayar larang, protesan, THR ratinya kesuk, kan gitu ya. Anak pengawasnya datang yang malah orang nemoni malah umpetan, dokter koni RPP belum siap. Bukannya malah menyambut, pura-pura nggak berangkat. Karena tapi ini bukan guru sini ya. Ini bukan guru sini, itu gambaran bukan guru sini. Ini misalnya. Garis tebal nih, saatnya nanti bisa saja guru digantikan oleh aplikasi. Yang ngajar di kelas siapa? Robot saja. Di aplikasi klik, robotnya sudah datang berjajar, siap menemui anaknya, disiapkan. Masuk ke ruangan, langsung dia akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh operatornya, kepala madrasah. Kelas ini klik, jalan robotnya, apa yang jam sekian dia ngomong apa, menyampaikan apa, selesai. Sekaligus bayarnya murah, domain yang meneng bayar. Ditutup ya pamani, kan gitu ya, robot. Ini tantangan kita suatu saat. Maka ini penting untuk menjadi evaluasi baik. Sekarang aplikasi pekerjaan kita sekarang sudah lebih efektif. Kita oleh 2 orang saja kalau punya kompetensi bidang lebih informasi. Karena basisnya aplikasi, nggak perlu banyak-banyak orang. Apalagi bebani saja kadang-kadang orang malah mulang, malah kerja, malah batiri mau kerja. Ada yang guru yang bukan guru, pegawai maksud saya, mohon maaf. Ada pegawai yang pekerjaannya malah batiri nyambat apa deletakon. Pesus sih dari takon itu baik. Anak mulang bisa menyambut gawe orang mulang, kerja tidak bisa lo mulang dulu. Nah, ini ada yang. Maka Bapak Ibu sekalian, tantangan ini pun akhirnya juga sampai kepada apa yang disebut dengan pemahaman keagamaan. Karena anak-anak kita banyak belajar tidak hanya menjadi melalui gurunya, satu-satunya sumber belajar, tetapi banyak dari ragam media. Yang kadang gurunya sendiri tidak tahu apakah anak kita belajar apa,
Karena anak kita belajar tidak hanya di sekolah, tapi di rumah pun dia sesungguhnya sedang belajar. Di rumah belajar. Ketika dia melihat game-gamean, itu mendidik dirinya untuk membangun karakter dirinya seperti itu. Maka tantangan para guru-guru kita ke depan harus memastikan anak-anak kita itu belajar dengan benar. Belajar dengan benar kepada guru yang benar. Kalau toh itu YouTube, gurunya guru YouTube yang benar. Karena sekarang banyak ustadz, mohon maaf ini, yang ngaji saja. Ngaji saja, tidak. Hanya belajar otodidak, dia punya pengetahuan, kemudian karena punya kemampuan orasinya, dia menyampaikan melalui media sosial dan lebih terkenal. Kadang-kadang mohon maaf dengan orang yang alim, orang yang berilmu dan punya syarat keilmuan. Maka saat kita sedang berhadapan dengan begitu itu, ini menjadi tantangan kita. Saatnya anak-anak kita di masa yang akan datang dipastikan memilih pemahaman yang moderat. Agama itu sudah moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan kita itu dijadikan sebagai umat yang ada di tengah, moderat. Ada makalah horul umur awsatuha, yang baik itu yang tengah-tengah. Tengah-tengah itu ya tengah-tengah. Tengah-tengah itu ya tengah. Berarti tidak terlalu ke kiri dan tidak terlalu ke kanan. Maka ada pemahaman agama yang lain yang disebut dengan pemahaman agama yang ekstrem. Ini saya memang moderasi beragama kali ya, benar ya temanya ya. Agama yang ekstrem itu ekstrem kiri, ada ekstrem kanan. Ekstrem kiri itu memahami agama tanpa teks, tanpa dalil. Jadi pengertian mereka itu, agama itu apa yang dilakukan dan itu adalah kebaikan, itu adalah. Maka banyak menyebutnya kelompok liberalisme, kelompok bebas menerjemahkan agama. Kelompok yang satu ekstrem kanan, yakni sekelompok orang yang meyakini agama dengan kacamata kuda. Ada pemahaman agama yang lain yang disebut dengan pemahaman agama yang ekstrem. Ini saya memang moderasi beragama kali ya, benar ya temanya ya. Agama yang ekstrem itu ekstrem kiri, ada ekstrem kanan. Ekstrem kiri itu memahami agama tanpa teks, tanpa dalil. Jadi pengertian mereka itu, agama itu apa yang dilakukan dan itu adalah kebaikan, itu adalah. Maka banyak menyebutnya kelompok liberalisme, kelompok bebas menerjemahkan agama. Kelompok yang satu ekstrem kanan, yakni sekelompok orang yang meyakini agama dengan kacamata kuda, bahwa agama yang diyakini adalah yang paling benar, tanpa melihat konteks kehidupan yang lain. Maka yang ada suka menyalahkan orang lain, maka dialah yang paling. Dan orang yang begini cara pandang, cara pemahaman agama tekstualis atau skriptualis atau hanya menggunakan dalil-dalil ansih. Kemarin ada orang bertanya, ya Ustadz, kalau kita pergi jalan-jalan lihat berwisata ke Borobudur ini hukumnya apa? Orang yang pakai cara pandang ini akan menyebut haram karena kita berkunjung ke tempat-tempat kemusyrikan. Kira-kira begitu. Kalau ditanya lagi, hei Ustadz, bagaimana kita menggunakan HP, motor, yang itu juga yang menciptakan adalah bukan orang Islam. Bingung jawab. Dia haram, dia maksudnya tidak lepas dari HP. Tidak dijawab, ada pertanyaan.
Tentu bagi kita kelompok moderat tidak serta-merta begitu. Ada orang bertanya, ya Ustaz, bagaimana hukumnya nonton wayang? Kira-kira begitu. Jawabnya bid'ah. Wayang tidak ada di zaman Rasul. Kan gitu ya. Wayang tidak ada zaman Rasul. Jadi segala sesuatu yang di zaman Rasulullah tidak ada, dianggapnya sebagai sesuatu yang mengada-ada. Bid'ah kudu bid'atin dolalah. Seluruh bid'ah adalah sesat. Kita berzakat fitrah, nggak usah beras saja, kalau itu pakai gandum dan pakai kurma saja, karena teks hadisnya adalah berzakat dengan 1 sok gandum atau 1 sok kurma. Ini cara pandang yang sekelompok orang yang memandang agama, ini para guru, para intelektual, ini adalah dengan cara tekstual, melihat apa adanya saja teks itu tanpa ada pemahaman interpretasi yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat di lingkungannya. Maka ada 4 indikator moderasi beragama. Yang pertama adalah toleransi, tasamuh. Tasamuh itu sesungguhnya menjadi fitrah kehidupan kita. Karena orang hidup itu tidak bisa sendirian. Pengawas nggak bisa sendirian menjadi seorang pengawas. Ngapain dia pengawas kalau tidak ada kepala madrasahnya, tidak ada guru? Ngapain? Sekarang saja overload Pak Darwinto, karena kebanyakan guru dengan kebanyakan pengawasnya nggak ada. Maka yang belum daftar pengawas pada daftar, suruh lengkapin, suruh nambahin pengawas kemajuan ini. Jadi kita hidup lahir ditolong oleh ibunda kita, minum susu ibunda kita, ditolong ayah kita, ditolong oleh bidan kita. Karena kita itu hidup ini dalam kehidupan sosial, tidak bisa sendirian. Karena itu maka kita meyakini bahwa kehidupan ini harus dibangun bersama. Wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong. Apalagi keluarga besar madrasah seperti satu tubuh, kajasadi wahid, seperti tubuh yang satu. Saya bangga, saya senang hari ini berkumpul. Ke depan tidak hanya guru MI saja, tapi guru MTS-nya, MA-nya, jika tidak ada yang merasa hebat dan merasa paling leader. Kalau seperti satu tubuh ini, guru RA itu seperti kakinya, kepalanya, mulutnya, matanya, tangannya. Pilih yang mana guru RA? Hei, mana guru RA? Hei, apa kabar guru RA? Iya, guru RA yang paling semangat, paling menyenangkan. Saya datang disambut pasti dengan nyanyian. Ini guru RA. Hari ini saja nggak menyanyi, kenapa ya? Kira-kira kalau mau jadikan apanya nih guru? Kakinya apa penimilih mulutnya? Apa tangannya? Kakinya. Alhamdulillah. Pahalanya paling besar, sana sini lari, sana lari sini, sana kemari, sana kemari. Matanya untuk melihat saja, tidak pernah menikmati lihat pisang itu. Saya tadi lihat pisang favorit. Pisang apa namanya ya? Nah, di sana tempat saya nggak ada pisang begitu. Lihat tuh, mata saya langsung tertarik. Tapi waktu mata saya yang tertarik, yang mengambil itu pisang tangan saya, otomatis. Yang melangkah kaki saya. Tapi anehnya yang menikmati bukan tangan, bukan kaki atau bukan mata, tetapi mulut yang merasakan nikmatnya. Tapi tidak pernah protes yang dari kaki, dari mata. Dan kita akan ngambil pisang itu, ngapain yang nikmati jugalanya mulut. Inilah mulut yang bilang kamu seneng, tapi kalau mulut saya pahit, saya nggak pernah rasanya enak. Kemarin COVID pernah rasanya enak, berasa juga. Nah ini seperti tubuh yang satu ini namanya tasamuh, ini harus dibangun seperti itu. Tidak pernah ada orang yang merasa paling hebat. Ada sekelompok orang yang merasa paling benar dalam beragama, yang lain salah, yang tidak sesuai dengan keyakinannya, bahkan dianggapnya sebagai kelompok kaum kafirin. Kira-kira begitu.
yang darahnya halal dialir. Ini tidak ada sekarang pada diri kita karena kita diajari oleh para masyayikh kita zaman kita kecil. Yang guru ini waktu itu menjadi orang yang digugu dan ditiru, menjadi sumber belajar satu-satu. Tetapi apakah besok kita masih bisa menjamin generasi yang akan datang masih seperti kita? Orangnya santun dalam berdakwah, tidak pernah menjelek-jelekan orang, tidak pernah suka membid'ah-bid'ahkan orang, tidak pernah suka mengkafir-kafirkan. Ada sekelompok orang yang banget semangatnya beragama. Hal yang sunnah saja sering kadang diwajibkan. Orang yang meyakini bahwa ibadah sholat jamaah itu hukumnya wajib, yang sunnah diwajibkan. Sampai dia tinggalkan semua aktivitas untuk melakukan sholat berjamaah. Umpama dia sedang naik sepeda, kira-kira sepedanya segera dilempar begitu saja, tidak ada komat berkumandang, tidak tahu apakah jatuhin orang, orangnya sakit karena kena sepeda atau tidak. Yang penting kewajibannya ditinggalkan, semuanya ditinggalkan untuk memenuhi kewajibannya sholat. Padahal itu sunat akan bagi mereka diwajibkan. Ada yang makruh, diharam-haram. Ini namanya orang yang berlebihan dalam beragama, atau dalam beragama. Dan yang begini ini memiliki potensi untuk mengarah kepada radikalis. Maka Bapak Ibu guru sekalian, beragama itu yang kata Misbah yang membahagiakan. Agama itu tidak memberatkan. Agama itu ringan, tetapi jangan pilih. Ini agama. Agama itu adalah mengarahkan kita untuk menjadi orang yang masuk surga. Ciri-ciri orang yang masuk surga itu hidupnya selalu bahagia. Contoh dari kebahagiaan itu banyak menebarkan senyuman kepada orang lain. Kepala madrasah ketemu dengan gurunya, gurunya ketemu dengan sama gurunya, tebar. Gurunya ketemu wali muridnya, tebar. Saya itu punya anak. Saya sampai kadang marah sama wali murid. Di WA orang dijawab, di telepon orang diangkat. Guru, hati saya ini guru mana nih bilang? Insya Allah kan. Kita ini hidup menjadi khatimul kuncinya adalah bahagia melayani dan banyak senyum. Senyum tabassum ka sedekah. Senyum adalah sedekah. Setiap kita menebar senyum, ini berarti kita sedang bersedekah dengan gratis. Ini guru RA banyak senyumnya, banyak pahalanya. Amin. Walaupun duitnya nggak banyak, nggak apa-apa. Utamakan senyum bahagia. Bahagia ini para pengawas kita contoh. Maka awet muda, karena bahagia selalu. Punya duit bahagia, tidak punya duit bahagia. Dimarahi istri bahagia. Ada yang dimarahi istri bahagia? Bahagia. Ya kadang susah sedikit lah setelah itu Pak. Saya memang sudah jadi takdir saya. Engkau suka marah, aku tetap mencintai. Kira-kira begitu. Tidak boleh berubah dengan yang lain. Kita terima dengan penuh kebahagiaan. Namanya bahagia. Luar biasa. Dan ciri orang yang contoh orang masuk surga ya begitu, karena banyak senyum, banyak sedekah, banyak pahala. Kalau madrasah, keluarga madrasah itu yang dikembangkan dimanapun dia lakukan, maka orang akan mengatakan madrasah keluarga. Pelayanannya penuh rahmat dan benar. Itu ajaran Islam, tetapi yang mempraktekkan sering orang lain. Saya kalau datang ke bank kira-kira apa? Dan bangga masuk pintu aja dibukakan sama-sama. Salam.
Saya masuk lagi ke resepsionis. Ya Allah, apa yang dia lakukan? Assalamualaikum Bapak. Giliran saya masuk ke kantor-kantor madrasah, kantor KUA, bertanya saja. Tapi itu bukan jiwa. Adanya semut, ya Allah, tak lunas. Mungkin mikir gitu ya. Atau mungkin ada persoalan dengan istri suaminya di rumah. Kadang-kadang saya sedang mencoba ini. Kapan itu di kantor Kementerian Agama dipastikan di sini siapa memang sekarang atau semangatnya bagus. SDM-nya masih perlu kita tingkatkan terus. Ini ajaran agama kita, tetapi kita jarang tentangkan. Maka kalau nanti saatnya yang masuk surga mereka, kita jangan sampai merasa kecewa karena kita memang tidak kasih agama kita. Ini yang pertama, baru ada 4. Yang pertama adalah tasawuf. Yang kedua, anti radikalisme. Moderasi beragama itu anti radikalisme, anti kekerasan, baik lisan, apalagi sampai perbuatan. Lisan itu tidak suka keluar kata-kata kotor dari mulut. Ajaran kita sudah menyatakan salamatul insan bihifdzi lisan. Keselamatan kita adalah lisan kita, maka kaulan karima, kaulan alima, dan seterusnya banyak kata. Kita suruh berkata yang mulia, berkata yang baik. Ada sahabat sama satu orang lawan bangsa nyebutin dia kampret, satunya cebong kan gitu ya. Bahkan kita dilarang saling mengolok-olok dengan yang lain. Ini kekerasan lisan. Guru juga begitu, dilaporin Pak Al, Pak Guru, Pak Imam ada tadi putus ada guru, ya Allah, mulai itu selain tidak ada senyum kalau ngomong sama muridnya itu, semua jenis hewan keluar. Tapi tidak di sini, semua jenis hewan keluar, ada ayam, kambing. Kalau itu masih mending, kalau sudah kucing, kalau sudah sudah mulai nih. Kekerasan lisan. Apalagi sampai ngomongin orang lain dengan kata-kata yang bisa menjadikan orang lain sakit. Kafir. Agama itu kapling menjadi miliknya orang lain seolah-olah tidak punya agama. Ada yang betul guru-guru di sini. Maka ada ibu suami kekerasan sama istrinya, maka sekarang ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Sekarang sedang dikembangkan namanya pendidikan ramah anak. Karena disinyalir guru-guru kita mulai ketularan dengan film-film yang ada di YouTube. Maka deklarasi pendidikan ramah anak ketepatan sebagai seorang anak, kita harus senang menyapa dengan penuh keramahan. Oh dulu ya Allah Pak Kirtan masih ingat nggak? Kalau terlambat masuk kelas, apa yang dilakukan oleh gurunya kira? Dapat, pakai laris. Dia juga, karena kan pelajarannya rampung. Kupingnya sember kan? Asallah, ini dulu kita. Ini sekarang sudah tidak ada. Kemarin ada guru yang karena lupa ngomongin muridnya, gak nurut-nurut, lupa ambil sepatu, lempar dengan sepatu. Apa yang terjadi? Tidak pakai lama, kemudian orang tua beserta masa datang ke madrasah, minta supaya gurunya dipecat, akan masuk di penjara. Ini fenomena sekarang, radikalisme sampai kepada, bahkan tidak seperti itu, sampai terorisme. Dan Cilacap itu gudangnya terorisme. Nusa Kambangan. Tapi di daerah Cilacap, hal-hal membunuh orang lain, anehnya itu karena berdasarkan agama yang dia anut, dengan dasar jihad fisabilillah.
membenarkan keyakinan agama, menyalahkan agama orang lain sampai rela. Ini bukan ajaran agama. Yang ketiga adalah komitmen kebangsaan. Madrasah kita jangan lupa anak-anak kita lagu-lagu Indonesia Raya, lagu-lagu kebangsaan sebagai bentuk kecintaan kita kepada negerinya. Maka para pendahulu kita punya makalah hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagai daripada iman. Sebab sekarang Pak Firdan ada fenomena orang Indonesia lahir di Indonesia, cari makan di Indonesia, besar di Indonesia, tapi benci kepada Indonesia. Benci kepada yang dibangga-banggakan adalah negeri orang lain. Sampai pakaian yang digunakan pakaian Indonesia itu dianggapnya tidak sunnah. Kira-kira batik yang dipakai Pak Rokem itu bukan pakaian Islam, bukan pakaian sunnah. Padahal yang sunnah itu ya begitu. Karena Nabi itu menggunakan, Abu Jahal menggunakan, Abu Lahab menggunakannya apa yang dia lakukan? Dia menggunakan pakaian kebanggaan negeri. Maka saat pakaian batik sesungguhnya sedang ittiba kepada Rasulullah, yakni menggunakan pakaian batik sebagai pakaian kebanggaan. Sama dengan Rasulullah. Sekarang ada kelompok namanya hijrah. Hijrah itu pakaian jilbabnya itu jilbab majenang, guru-guru majen nggak terpakai jilbab itu. Selain harganya murah kan gitu ya, dipandang juga tidak enak, yang jelas tidak sunnah, yang sunnah yang hitam semua. Kalau walaupun hijrahnya itu hanya sebatas simbolik saja, simbol-simbol saja. Ngomongnya udah nggak bisa ngomong Indonesia, ngomong kamu kira-kira sudah nggak bisa. Artinya anta dan antum kira-kira. Ini sekelompok orang, insya Allah tidak ada di sini karena dia belajar dari YouTube, dari media sosial. Yang terakhir, biar cepat selesai adalah maka komitmen kebangsaan yang tanamkan sejak dini. Saya pernah menutup sebuah RA karena RA-nya suruh upacara nggak mau. Upacara katanya nggak ada upacara zaman Rasulullah. Suruh menyanyikan lagu Indonesia Raya nggak mau karena itu nyanyi para tokoh. Saya minta untuk menulis, menggambar tidak mau karena Rasulullah mengharapkan orang membuat gambar. Rusak orang. Komun eksklusif tertutup. Maka saya terus bikin surat pernyataan bahwa saya sudah tidak mau mengikuti kurikulum pemerintah. Hentikanlah RA. Ini jangan sampai ada di majelis yang kalau sudah pemerintahnya tauhid, pemerintahnya yang membuat surat izin berdirinya madrasah, maka madrasahnya kan jika pemerintah jadi madrasah yang juga madrasahnya para berhala, termasuk gurunya yang ada di situ para berhala, hai para berhala majikan. Undangnya. Tapi kan bukan, ini kalau mereka, para berhala. Maka ini penting, menyanyikan lagu-lagu kebangsaan kita untuk mengingatkan rasa cinta tanah air. Yang keempat adalah penghargaan kepada tradisi lokal. Kita punya makalah al-muhafadzatu ala qadimis salih wal ahdu bil jadidil. Ini adalah pendidikan penting oleh para masyayikh kita pendahulu, melestarikan sesuatu yang baik dan yang lebih baik. Karena semuanya yang dilahirkan oleh para pendahulu kita berantas habis. Ini tidak ada pada zamannya Rasul, semuanya bid'ah dan musyrik. Ini ada sekelompok orang yang tapi insya Allah tidak ada di sini, wong ini madrot. Tetapi persoalannya tadi saya sampaikan, anak-anak kita belajar tidak dari kita saja dan kita tidak pernah meyakinkan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, maka ini harus hati-hati.
harus hati terus berarti sudah rekam, waktunya sudah habis. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya, perjalanan saya masih panjang. Ada pertemuan sekali lagi kita nanti ini tempat penting dengan Majenang untuk membahas fenomena keadaan Majenang teraktual ini. Teraktual, mari kita semangat kebersamaan, semangat perbedaan ini menjadi yang paling utama dalam tasamuh, tawasul, seimbang, tidak adil, bagian dari cara kita baik beragama, berbangsa, negara, khususnya rasa. Sekali lagi saya memberikan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan madrasah. Ayo tadi banyak usulan daerah lain, ini ada usulan hal-hal, usulan ini, TPP, usulkan misalkan pemerintah daerah. Saya bilang kalau bukan pemerintah daerah, nanti kalau madrasah. Saya kira terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.